Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, ada sukacita hari ini, amin. Saya ingin awali Saat Teduh kita hari ini dengan Mazmur 91 ayat yang ke-7. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kita semua ada sampai hari ini, bukankah itu bukti penyertaan Tuhan? Dia Tuhan yang telah berjanji akan selalu menyertai kita. So, jangan takut dan jangan goyah hari ini karena Tuhan selalu ada. God bless you. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku,
sertaku. Oh, Kau selalu sertaku, Kau selalu sertaku Tuhan. Itu janji-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidupku, Kau tetap Allahku. Selalu nyata kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, sebab Kau setia. Terima kasih Tuhan, tak pernah Kau tinggalkan aku Tuhan. Kau selalu di sisiku. Oh, Kau Allahku, Kau penolongku. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Puji Tuhan, Shalom keluarga HCC. Kita ada di hari Sabtu tanggal 2 Maret. Wow, tetap semangat baca Alkitab. Jangan kasih kendor, karena semakin kita baca Alkitab, kita paksa diri kita untuk baca Alkitab, itu akan menguatkan iman dan pengharapan kita dalam Tuhan. Puji Tuhan, mari kita mau berdoa hari ini. Bersyukur buat hari ini, Tuhan baik, Tuhan ajaib, Tuhan dahsyat, dan firman-Mu berkuasa mengubah hidup kami. Urapi hamba-Mu, berkati kami semua dalam nama Yesus, haleluya, amin. Di hari kedua ini di bulan Maret kita sampai pada pembacaan Alkitab kita ya, yang ada di dalam kitab Bilangan pasal 18, 19 dan 20. Dan khususnya hari ini kita mau belajar dari pasal yang ke-20 Saudara. Jadi tetap semangat ya baca Alkitab, jangan pernah kendor Saudara, karena saya percaya ada kekuatan. Nah, di sini kita mau belajar tentang dosa daripada Musa dan Harun. Bilangan 20 ya, ayat yang kedua dikatakan, pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Jadi mereka bersungut-sungut lagi, hobi sekali bersungut-sungut, mengeluh Saudara gitu ya. Ayat 4, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air pun tidak ada. Mengeluh lagi. Para mereka sudah melihat pembelaan Tuhan dari di Mesir, diluputkan dari Tula, dibelahlah Laut Merah, mereka berjalan di tengah-tengah air yang dikeringkan. Apakah itu kurang? Mereka lihat tiap pagi Tuhan kirim roti dari surga. Siapa lagi umat yang bisa dibuat begitu? Hanya orang Israel. Tiap sore ada daging datang lewat burung-burung yang datang di kemah-kemah mereka.
Tuhan buat banyak mujizat, tapi ternyata itu nggak cukup untuk meyakinkan mereka. Tetap mereka bersungut-sungut, saudara. Tetap mereka mengeluh. Lalu ayat yang ke-6 dikatakan, maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu pertemuan. Lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Ngomong sama bukit batu, Tuhan bilang itu, ngomong sama bukit batu. Cukup bicara ya Musa, harus ngomong ya Musa. Demikian engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Dia Tuhan bilang, Musa ngomong, bicara kepada batu itu. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan pintu, di depan bukit batu itu, berkata lagi kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Ini Musa udah gak bisa kendalikan emosinya. Dia mulai marah. Emosi dia. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya. Bukan cuma 1 kali, 2 kali. Apa yang terjadi? Maka keluarlah banyak air. Tuhan bela hambanya. Tuhan tidak permalukan Musa. Mujizat tetap terjadi. Sehingga umat itu ternak, mereka dapat makan. Tapi ayat 12. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya padaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Apa yang salah dengan peristiwa ini, saudaraku? Yang salah adalah Musa tidak taat. Hanya disuruh ngomong sama bukit batu dan mujizat terjadi. Tapi Musa memilih marah. Disuruh ngomong, dia malah pukul. Bukan cuma 1 kali, 2 kali. Kadang-kadang kita pikir, sepele banget sih Tuhan, cuma salah pukul kok. Tetap kan mujizat terjadi, betul sekali. Mujizat terjadi itu betul sekali, tapi itu tidak membuat kita menjadi pribadi yang sembrono, sembarangan, tidak taat sama Tuhan. Mari kita lihat di sini dalam perikop ini, akhirnya apa yang terjadi? Musa dan Harun tidak masuk tanah Kanaan. Saya bisa bayangkan mereka udah pikirkan kayak apa nanti tanah Kanaan, tanah perjanjian, dan tiba-tiba hanya gara-gara hal sepele loh sebenarnya. Cukup ngomong, dia pukul dengan tongkatnya. Dan mereka berdua tidak bisa masuk ke tanah perjanjian yang pernah disampaikan kepada mereka, yang pernah dikasih tahu sama Tuhan kepada mereka. Tempatmu itu bukan di padang gurun, tapi di tanah perjanjian. Gagal. Kita pikir, nggak fair dong Tuhan. Itu hak prerogatifnya Tuhan menentukannya. Karena ketidaktaatan daripada Musa. Kita belajar, saudara, untuk taat sama Musa. Seperti Musa, apapun keadaannya. Akhirnya Musa harus mengalami dia gak masuk ke tanah perjanjian. Hanya gara-gara tidak taat sama Tuhan. Tindakan Musa yang pukul batu itu menunjukkan kurangnya kepercayaan pada penyediaan dan otoritas Tuhan. Tuhan bilang pukul aja, bicara saja, keluar kok airnya. Si Musa kayak gak yakin gitu ya. Nggak percaya sama janji Tuhan, sama firman Tuhan, pada penyediaan Tuhan. Dia pukul 2 kali lagi dia pukul. Dan Musa nggak masuk. Saya beritahu kepada saudara bahwa ada sebuah konsekuensi daripada ketidaktaatan. Bahkan untuk mereka yang sedang melayani Tuhan maupun dulu pernah melayani Tuhan. Kalau saudara nggak taat, selalu ada konsekuensinya. Dosa saya dan saudara diampuni sama Tuhan. Tapi konsekuensinya itu ada. Sebab itu belajarlah taat sama Tuhan. Belajar untuk berserah sama Tuhan. Belajar kalau Tuhan bilang A ya A saja. Nggak usah ditambah-tambah, dikurang-kurang.
1000 jam doa kita akan jadi sia-sia kalau ada satu hal yang kita nggak belajar taat sama Tuhan. Belajar taat sepenuhnya sama Tuhan. Taat saja. Kalau Tuhan bilang jalan, jalan. Kalau Tuhan bilang ke kiri, kiri aja. Nggak usah berdebat dengan Tuhan. Kita udah belajar dari khotbah saya yang lalu tentang Abraham. Tuhan suruh bawa anakmu korbankan, dia taat saja. Selalu ada berkat dalam setiap ketaatan. Dan tidak ada berkat dalam ketidaktaatan. Apapun sudah yang Tuhan sedang taruh di hati saudara. Tuhan suruh, ayo baca Alkitab, taat saja. Ayo ibadah, taat saja. Ayo ikut homsel, taat saja. Mari taat sama Tuhan. Selalu ada berkat bagi setiap ketaatan saudara. Dan tidak ada berkat bagi setiap ketidaktaatan saudara. Mari belajar dari perikop ini untuk belajar taat sama Tuhan. Supaya saudara melihat ada mujizat yang terjadi di hidup saudara. Supaya saudara melihat ada penyediaan ajaib dalam kehidupan saudara. Waktu kita belajar untuk mentaati Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan berkati semua keluarga ACC. Kita belajar untuk taat baca firman sampai selesai di tahun ini. Dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom, mari kita berdoa. Bapak terima kasih, kami belajar dari Musa untuk taat sama Tuhan. Belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan, apapun perintah Tuhan. Hari ini Tuhan perintahkan kami untuk baca Alkitab tiap hari. Tolong kami ya Roh Kudus, bantu kami untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami percaya selalu ada berkat dalam setiap ketaatan kami pada Tuhan. Berkati jemaat, berkati kami untuk ibadah besok di hari Minggu. Persiapan kami semua untuk datang di rumah Tuhan, perjamuan kudus, dan diberkati, dikuatkan oleh khotbah firman Tuhan yang disampaikan. Jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan, lemah Tuhan kuatkan, urapi berkati. Dalam nama Yesus, bersyukur berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Sampai ketemu hari Minggu. Tuhan berkati kita semua. Kita lanjutkan hari Senin dan hari Selasa edisi berikutnya. Tuhan berkati semua keluarga CC. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.